Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih di channel reading ya bersama Gondes. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia. Jika kamu pergi darinya atau menjauh gitu ya. Ya, ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa tidak, tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Ambil saja yang bermanfaat untuk kamu ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Buat sahabat semua yang lagi sakit dimanapun berada, semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk sahabat yang menemukan masalah, semoga segera diberikan jalan keluarnya ataupun pertolongannya, dari manapun itu pertolongan hadir ya. Dan untuk yang menunggu jodoh, segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan yang menunggu momongan, segera diberikan momongan ya. Amin. Allahumma amin. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu dan gunakan intuisi hatimu ya, karena intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Oke. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang atau siapapun itu yang ada di pikiran kamu untuk difokuskan ya. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskan dia ya, jika kamu pergi darinya atau menjauh darinya ya. Oke. Pasti seseorang yang dekat dengan kamu ya kan. Iya deh, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini general reading ya. Ini adalah prediksi ya, yang menggunakan kartu tarot sebagai media prediksinya. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Jika terjadi terbolak-balik energi atau tidak resonate ya, karena ini tergantung dari vibrasi energi sahabat semua. Orang ini menangis batinnya saat kamu melepaskannya, jika kamu pergi menjauh darinya ya. Ini ada selalu dalam pikirannya ya saat kamu melepasnya. Ini selalu menguras pikiran ya di sini ya. Pikirnya tuh sangat besar, memikirkan tentang kamu gitu. Yang ada di pikiran itu saat kamu mengatakan untuk menjauh atau meninggalkan dia atau melepaskannya ya. Kita akan lihat kembali. Hidupnya jadi nggak pasti ya. Sisi lain dia nggak pasti tentang kehidupan dirinya sendiri ya, tentang jati dirinya sendiri ya. Dan ditambahin dengan pemikiran-pemikiran di mana di sini kamu meninggalkan dia, menjauh dari dia. Sangat berputar-putar dalam pikirannya. Sangat menguras pikirannya karena ini selalu memikirkan kamu ya. Dan di sini ada ketulusan. Kamu nggak ngerti mungkin. Kalau dia mencintai kamu tuh dengan penuh ketulusan, tetapi kamu mengambil langkah untuk menjauh atau meninggalkan seandainya kamu kepikiran itu ya. Dia menjadi sosok yang nggak mengerti jalan, nggak mengerti arahnya harus kemana, karena sangat ya memikirkan kamu ya. Tapi seiring dengan waktu, berjalannya waktu ini semua nanti juga akan berubah menjadi lebih baik. Tetapi tidak bisa ditutup ya, kemungkinan besar dia itu akan memikirkan kamu secara ya berputar-putar kayak gimana ya, mikir terus kepikiran terus, atau tentunya down gitu ya, down ya, bisa dibilang down ya. Ya,
dan patah hati atau sedih sekali atau patah hati ya, sakit hati. Sakit hati sama patah hati beda ya. Kalau sakit hati itu bawaannya emosi marah, kalau patah hati itu kehilangan selera hidup. Mirip-mirip sekarat ya, Des. Sekarat karena ditinggalkan gitu loh. Kayak kita misalkan ditinggalkan orang tua, meninggal tuh sedihnya tiada tara, sedih sekali, seperti enggan hidup lagi. Pokoknya air mata itu ndak bisa berhenti ndak bisa berhenti ndak bisa berhenti tidak bisa berhenti mengalir ya, selalu ya mengucurkan air mata. Terus sedih sekali. Orang ini pun merasakan hal seperti itu. Seandainya, bukan seandainya, jika kamu meninggalkan dia atau melepaskannya. Kesedihan yang tiada tara ya, dan lama untuk sembuh ini ya. Sembuhnya itu tentu pasti harus ada obat yang memang benar-benar bisa membuat dia melupakan trauma. Ini kayak bisa menjadi sebuah trauma buat dia. Sangat sedih, sangat menangis batinnya ya, seperti itu. Jadi buat sahabat semua, kalau ada masalah dibicarakan dulu. Tetapi memang harus ya, dalam bentuk harus saling menjaga perasaan ya. Kadang-kadang kita capek ya untuk berkorban ya, berkorban perasaan gitu, maksudnya untuk mengertiin dia terus gitu, tapi dia nggak ngerti gitu. Giliran kita mempunyai atau ingin melepaskan dia, meninggalkan dia, baru dia berasa kehilangan yang teramat sangat, seperti itu. Maka biar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya, kita harus juga cukup bisa menjaga saling gitu ya. Ya, ini yang akan dia lakukan sepanjang ya, terutama batinnya ya, terutama hatinya di sini. Ya, menangis batin, menangis. Ya, mungkin nggak ngocor air mata kalau depan kita atau depan orang, maksudnya di depan khalayak dia nggak ngocor, tapi batinnya selalu menangis karena ya, dia itu mencintai kamu tulus. Sekarang Kondes akan pesankan, kalau kamu mau meninggalkan seseorang ya, jangan begitu saja meninggalkan. Benar-benar harus kamu pikirkan, kemudian baru mengambil sebuah keputusan. Karena menyangkut hati ya, menyangkut masa depan orang. Tapi ini sebetulnya ya, mungkin kalian sudah berencana pernikahan ya. Ini ada pernikahan, rencana pernikahan ya. Ada rencana pernikahan mungkin karena sesuatu hal, karena seperti yang gak yakin gitu, janji menikahi tapi gak yakin kamu, karena dia kayak pagi tahu gitu, gak ada yang bisa digugu omongannya. Kalau janji itu kayak tahu gitu, gak bisa digugu, jadi empuk gitu, tapi gak ada buktinya gitu ya kan. Mungkin orang ini ya seperti janji tempe gitu, pagi kedelai, sore tempe, jadi kayak orang pelin-pelan ya, besok aku nikah sama kamu, tapi kemudian sebentar lagi ada aja alasannya ini itu gitu. Jadi kayak mempermainkan perasaan kamu, dan kemudian kamu mengambil sebuah keputusan untuk meninggalkan dia, padahal dia ada ketulusan. Jadi kalau kamu meninggalkan ya, cobalah kamu untuk mencari tahu kenapa sebabnya. Tapi kalau kamu udah lelah ya tinggalin aja gitu ya. Ini karena ada sesuatu tanggung jawab, makanya dia agak kayak tahu dan tempe gitu, padahal dia benar-benar tulus. Di sini ada apa ya, The Hangman itu kayak kaki ngegantung satu di gambarannya seperti itu. Itu dimaknai bahwa dia itu belum untuk dirinya sendiri aja dia belum mampu gitu loh. Jadi mungkin di sini ya yang membuat kamu agak sedikit ya, jadi kayak udah hilang kesabaran ya, walaupun tidak banyak itu kesabarannya hilang, tetapi kamu ingin tahu ya sebetulnya seperti apa sih dia itu ya. Kok kalau janji itu sering diingkarin, bukan diingkarin tapi ya ada itu tunda, kalau nggak diingkarin ditunda, tarsok, yang membuat kamu itu
merasa dipermainkan atau merasa nggak serius dia itu, tapi sebetulnya dia serius. Cuma dia ingin mencari jati dirinya sendiri. Karena ibaratnya tuh gini loh, pekerjaan dia belum mapan, ya kehidupan dia belum mapan, karena dia masih untuk dirinya sendiri ya, memberikan ibaratnya kehidupan untuk dirinya sendiri belum mampu. Di sini terlihatnya seperti itu loh. Ya kemudian kamu melepaskan atau kamu ingin melepaskan atau pergi darinya, tambah nggak pasti dia itu. Ya kalau kamu punya keinginan menikah, ya ini saya ada kepikiran untuk rencana apapun itu menikah, dia itu mau gitu loh, cuma nggak cepat-cepat gitu loh. Kenapa? Karena ya ini untuk menghidupi diri saya sendiri dia belum bisa gitu. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang belum dia selesaikan. Tanggung jawab yang diselesaikan tuh yang bagaimana sih? Ya dia selain hidupnya agak sedikit kurang pasti, dia mempunyai tanggung jawab. Ya kalau single parent dia mempunyai kewajiban bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau dia masih ada pasangan tapi sudah ada masalah, ya dia masih terikat kan, masih terikat dalam hubungan cinta, hubungan pernikahan. Untuk menikah dia serius, ada pemikiran itu sama, dia ingin serius dalam hubungan ini, tetapi dan dia tipe orang yang tanggung jawab, menepati janji, cuman tidak cepat gitu, tetapi dia berusaha untuk bisa menepati janji gitu, entah 5 tahun lagi apa entah 10 tahun lagi, tapi di dalam hatinya, di dalam memikirannya dia akan menepati janji gitu. Ya mungkin ya jujur aja ya untuk para maskulin ya, seorang feminim atau wanita itu tidak cuma butuh kata-kata, tapi butuh pembuktian dalam tindakan, dalam gerak-gerik, dalam ucapan. Itu yang biasanya kaum feminim inginkan. Kalau cuma tindakan-tindakan saja tapi tidak ada bukti, sama aja. Dalam ucapan-ucapan saja tapi tidak ada pembuktian, sama aja. Janji-janji tapi nggak pasti, sama aja. Jadi kalau punya janji sama seorang feminim, ya misalkan 3 tahun ya 3 tahun suruh nunggu, tetapi harus ada perjuangan. Seperti itu loh sepertinya. Feminim itu seperti itu. Kenapa aku bisa bilang begini? Karena Gondes juga wanita. Nggak mau dijanji-janjiin aja. Jangan sampai pasangan kamu meninggalkan kamu hanya karena sesuatu janji yang tahu dan tempe itu. Sekalian ditinggal, nah kayak gini nih. Kamu cinta benar, ya buktikan. Kamu ada ketulusan, ya berjuang. Kamu ada sama-sama memiliki sebuah keinginan menikah, ya segera diperjuangkan. Kenapa? Karena nikah sendiri juga ibadah. Kalau kita udah pacaran, udah bertahun-tahun, apalagi udah deketan, ya rentang ke sana boncengan ke sana, boncengan ke sana. Jadi fitnah nanti timbulnya. Nah, ini yang sebetulnya feminim mau. Wahai para maskulin, para bapak-bapak, para calon bapak-bapak, ya, mohon mengerti jeritan hati mak-mak atau perempuan bakal ibu-ibu, bakal ibunya anak-anak. Seperti itu. Membuka lembaran baru. Iya, dia punya rasa itu sebetulnya sih. Guys, aku berpihak pada perempuan ya. Iya, pada wanita gitu. Dia akan menangis. Orang akan menangis seandainya kamu meninggalkan, seandainya kamu melepaskannya. Menangis batin. Sebetulnya di pemikiran dia, di tindakan mungkin, cuman kita nggak ngerti aja karena dia nggak pernah jujur dan dia selalu mengatakan nanti, tar, malah nembak. Itu membuat kita itu sanksi. Ya karena kita ndak butuh tarter, nggak butuh nanti, tapi kepastian gitu. Kepastian itu ndak harus aku mau nikah sama kamu besok pagi nikah, enggak. Pastikan harinya, pastikan waktunya, pastikan tahunnya, pastikan. Nah, ya
itu kita kan jalani loh. Ya enggak? Wanita sahabat aku. Gondes pihak sama feminim ya, iya karena Gondes feminim, tapi Gondes akan bersifat adil ya, bahwa maskulin juga mungkin tidak bisa menepati secepatnya, itu karena memang ya seorang maskulin ingin menghalalkan seorang feminimnya, butuh modal, mental, spiritual, material, ya enggak, kesiapan. Ya, itu Gondes juga paham. Tapi yang pasti seorang maskulin kalau berani ya membina sebuah hubungan atau mengambil sebuah komitmen, artinya dia sudah dewasa. Kalau sudah mau berpacaran artinya berani mengambil sikap untuk keputusan ke depannya atau planning ke depannya, hubungan ini mau dibawa ke arah mana. Tetapi kalau kamu ngobrol sama orang atau berbicara dengan teman dekat kamu, misalkan maskulin, kamu feminim ya, setiap kita membicarakan tentang hubungan kita mau dibawa kemana dan dia selalu mengalihkan pembicaraan, kamu perlu waspada itu. Misalkan kita mau ngomongin masa depan kita ini gimana, kita mau tunangan, apa kita mau pacaran berapa lama, kemudian tunangan berapa, atau kita ada rencana menikah kapan, atau kamu datang ke rumahku kapan, ketemu orang tua. Tapi dia selalu mengalihkan pembicaraan ke yang lain, artinya dia nggak serius. Dan itu bukan pria dewasa. Ya, karena orang yang sudah berani mengambil, orang yang sudah berani komitmen atau menjalin hubungan dengan lawan jenis, ya, hubungan ya, atau lagi pacaran ya, itu artinya dia pria dewasa dan harus berani mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Tetapi kalau ada pria yang seperti itu, mendingan kalian berteman aja, nggak usah pacaran, buang-buang waktu, ya. Jadi gak ada keterikatan kan kalau temenan itu kan. Gitu. Dia menunggu sukses dulu sebetulnya ini. Cuman ya kita ndak ngerti maunya dia, karena dia ya cuman bilang ntar aja. Kayak orang yang pelin-pelan, kayak orang yang gak mempunyai kepastian. Ya memang dia belum pasti di sini, kehidupan dia masih kontrang-kantring, masih belum siap secara apapun, tetapi ya berusaha, jangan cuma jawabannya aku belum siap gitu. Kita enggak mau kan diberi jawaban kayak gitu kan. Aku belum mau, ya kalau belum mau ya jangan membina hubungan sampai pacaran. Pacaran itu kemana lagi kalau nggak tujuannya ke pernikahan? Ya enggak. Apa kamu mau pacaran aja? Enggak mau kan? Enggak mau, wanita yang paham. Ya, maka kalau ada pasangan kamu yang kalau diajak ngomong tentang kedepannya cuman bilang, malah mengalihkan pembicaraan, lebih baik kamu memikirkan ulang untuk hubungan ini. Tentang kelimpahan cinta, ini orang ada yang berdealing dengan pasangan orang lain, makanya dia tarsok, entar besok, nanti seperti tempe dan tahu, karena dia memang diantaranya ada yang sebagian memang belum mapan hidupnya, belum bisa menghidupin kamu seandainya menikah, karena buat dirinya sendiri belum bisa. Tapi ada juga di sini yang kalian berdealing dengan pasangan orang lain, ya, single parent juga, single parent ketemu single parent atau lajang ketemu single parent. Ada juga yang lajang ketemu lajang, ada yang single parent ketemu pasangan orang lain atau orang yang sudah berpasangan, ya, atau kamu yang sudah berpasangan atau pasangan dengan pasangan. Tetapi aneh kalau udah punya pasangan dengan pasangan kok ya mungkin lelah kamu ya, jadi ingin meninggalkan dia gitu. Buang-buang waktu, tahu nggak sih, say, pacaran dengan orang yang sudah punya pasangan. Ya cuman dapatnya kita kesenangan dunia aja. Mau menikah bagaimana? Dia masih ada ikatan. Kamu mau menikah, kamu masih ada ikatan. Dia mau menikahi kamu, dia masih ada ikatan. Kalian masih punya ikatan masing-masing, ya kan? Udahlah, selesai. Selesai aja. Aku tuh ini loh deh, bersama dia nyaman. Tetapi ya karena ada keputusan, karena aku punya pasangan, dia punya pasangan, ya aku harus meninggalkan dia. Ya dia nangis. Makanya juga jangan suka bermain api kalau ndak ingin terbakar, atau jangan main air
kalau nggak ingin basah. Jadi jangan main-main kalau kamu masih ada hubungan dengan yang lain. Ya, selesaikan dulu gitu. Apapun masalahnya kamu dengan pasangan kamu, selesaikan dulu. Tegasin dulu kamu dengan pasanganmu. Baru kamu menjalin hubungan dengan yang lain gitu. Paham ya? Oke. Benar-benar ada ketulusan di hubungan ini sebetulnya. Ya. Dia akan menangis batin. Orang itu akan menangis batin jika kamu tinggalkan. Jika kamu melepaskan dia. Jika kamu pergi darinya. Atau jika kamu menjauh darinya. Ya, ada ketulusan. Kalau single ketemu single, mendingan kamu tegaskan dulu. Permasalahannya, duduk permasalahannya di mana baru meninggalkan. Jangan main cabut pergi aja. Ini urusannya sama hati, sama perasaan. Kenapa ya? Karena karma itu ada. Ini bagi yang percaya ya. Kalau menurut gue sih hukum karma itu hukum tebar tuwe ya tepatnya. Hukum tebar tuwe itu ada selama dunia ini masih berputar. Setengah cepat atau lambat itu pasti kamu akan membayarnya. Seperti itu ya. Orang ini akan menangis batinnya saat kamu melepaskan dia. Jika kamu menjauh darinya. Buat yang mau menjauh ya, pikirkan dulu ya, libatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan ataupun langkah. Dan kamu jangan mendekat kalau kamu masih mempunyai masalah dengan orang masa lalu. Jangan mendekat pada siapapun, lawan jenis pastinya. Kalau udah main hati bahaya loh. Seperti ini jadinya. Berkesedihan, sedih yang tiada tara, ya kan? Hidupnya jadi nggak pasti. Ya. Seperti itu udah dia sendiri belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri tentang kehidupannya sendiri, ditambah lagi kamu tinggalkan dia, udah benar-benar main hati, benar-benar sayang sama kamu. Akhirnya seiring waktu dia akan merasa sedih yang teramat sangat. Ya cari alasannya dulu, bicarakan baik-baik, ya kan? Ya kan? Kalau kamu yang berpasangan dengan para pasangan ya, kalau mau jauh ya kasih alasan yang tepat. Kalau kamu pasangan single parent, kamu single tetapi dia kok belum bisa menepati janjinya karena ya banyak alasan, sampaikan kamu ya apa alasannya kamu harus menjauh. Dia nangis Des, ya nangis. Ya ini bisa vice versa loh, bisa terbolak-balik loh. Bisa ini kamu yang ditinggalkan atau karena di sini yang berpasangan itu loh, tolong deh kalau masih punya pasangan jangan main hati dengan yang lain. Ya. Sekarang kita letakkan aja kalau kita yang melakukan, yang diperlakukan tuh. Seperti itu gitu. Seperti kamu misalkan kamu punya pasangan lain padahal kamu punya pasangan sah gitu. Kamu sepertinya kan mempermainkan hubungan pernikahan, atau mempermainkan hubungan dengan yang sana, kamu membuka hati dengan yang ini masalahnya numpuk nanti. Jadi hati-hati ya, selesaikan dulu yang sana, baru kamu buka hati dengan yang sini gitu, seperti itu ya. Bukan apa-apa biar kalian gak terlibat masalah lebih besar ya. Dan bukan takutnya, ini akan terjadi. Bisa juga nanti kamu yang akan mengalaminya suatu saat nanti. Ya, dia akan menangis batin. Orang ini akan menangis batinnya saat kamu melepaskannya. Ya, saat kamu melepaskan dia. Dan jika kamu menjauh darinya, apapun itu kan ini orang main hati loh. Bahkan ketulusan mencintai kamu yang sesungguhnya. Ya, letakkan energi kamu, ini energi kamu atau energi dia. Ya, dia kan selalu berdoa kepada Tuhan. Ya, kamu kelihatannya ya udah kita putus, dia santai ya. Ini aku jadi dia, kamu yang
mengatakan kita sudahan, dia akan bilang santai, tapi nggak di batin dia, menangis, patah hati, ya, seperti itu, ya, buat sahabat aku semua pun dimanapun berada. Menjalin hubungan, hati-hati. Kamu bisa memilah-milah mana hubungan yang serius, mana yang tidak. Kalaupun hubungan tidak bisa berlanjut, ya menjauhlah atau melepaskan dia dengan baik-baik. Karena bagaimanapun juga kan dia juga pernah membuat hati kamu bahagia, membuat senang, ya kan, membuat menggebu-gebu, semangat, kayak gitu. Aku kesel deh, dia tuh cuman manipulasi aku, ngambil duit. Iya, mungkin dia nggak ada uang. Kalau kamu nggak mau juga nggak bakalan. Ya biar dia yang pergi aja. Ya kan, cinta itu nggak boleh memanfaatkan uang apalagi materi. Ya. Pokoknya intinya kalau kamu menjauh meninggalkan, kamu harus benar-benar mengambil sebuah keputusan yang bagus untuk tidak merasa melukai orang lain seperti itu. Makanya agar tidak terjadi sesuatu hal seperti itu, ya lebih baik kamu hati-hati sebelum menjalin hubungan, ya. Kamu jangan terlalu baper gitu. Tapi chat WA kenalan langsung dia bilang love you gitu, kamu langsung baper. Nah ini yang membuat kamu masuk ke perangkap. Ya masalahnya nanti jadinya ya kamu sendiri yang akan terperangkap. Hati-hati, dunia maya penuh dunia tipu-tipu, dan juga dunia nyata aja juga banyak tipu-tipu. Yang penting kita waspada, sudun jangan, tapi kita harus waspada dalam segala hal, termasuk dalam hubungan. Seperti itu, ya. Di sini ada energi Aries. Ini orangnya cool deh, siap emosi ya. Emosi. Aku cinta dia loh deh, nanti kalau dia minta duitnya tak kasih. Lah ini kita menjalin hubungan itu untuk apa? Beda lagi loh kalau kita mau beramal maka masjid atau ke musola atau ke panti yayasan atau ke yayasan sana, ke yatim piatu. Dia bilangnya pinjem, masa sih pacaran pinjeman duit? Nggak ada. Yang ada itu maskulin yang traktir kita, yang memberi uang kita. Feminim itu pun juga gantian boleh, tapi nggak harus terus menerus kamu yang harus meminjamkan atau memberi. Kalau seperti itu mending mundur aja jauh sekali. Nah itu udah salahnya. Ya udah biarin aja dia sedih. Tetapi yang pasti dia nangis batin, bukan karena nangis batin kehilangan kamu, tapi kehilangan ATM-nya. Apa ATM ya, kamu seperti mesin ATM buat dia. Kalau dia butuh duit, kamu ada. Butuh apa, tinggal bilang gitu. Hati-hati ya. Cinta boleh cinta, tapi tidak boleh bodoh kita. Sayang boleh sayang, tapi tidak boleh tolis apa? Tolis itu TOL itu tolis. Bahasa keren ya, iya bahasa keren. Jangan boleh bodoh. Cinta boleh, tapi jangan bodoh. Pintar harus. Ya. Cinta itu kan hubungan dari hati ke hati, bukan dari hati ke kantong. Bukan dari hati ke kantong dompet, bukan. Ya, oke. Semoga prediksi hari ini bisa lebih banyak mengambil sebuah hikmah tentang sebuah hubungan tuh yang harus bagaimana. Tapi tetap temanya adalah orang ini menangis batin saat kamu melepaskan dia, atau jika kamu pergi dari dia, ya seperti itu. Secara dewasa lah, mencarilah seorang pasangan yang dewasa, yang mengerti tentang sebuah hubungan dan arah hubungan. Ya. Di sini ada energi Aries, ada energi Scorpio, ada juga energi Sagittarius, Leo ya, ada Leo juga. Ya, Aries kuat sekali di sini Aries, ya. Dan di sini juga ada energi, kita akan lihat.
Ada Virgo, energinya sedikit sekali. Yang dominan adalah Scorpio dan Aries. Ya. Ada Aquarius. Aquarius itu rela berkorban. Nah, kamu yang berzodiak Aquarius itu pasti akan baper kalau punya pasangan, apalagi kamu ada masalah dengan pasangan kamu, dipertemukan orang ini dewasa loh, orang ini punya jiwa wibawa, punya ini daya tariknya besar. Tapi dia melo, dia enggak, dia kalau udah mencintai ya mencintai beneran gitu. Tapi dia kalau berjanji ya agak sedikit pelin-pelan. Nah, bertemu dengan Aquarius itu orang yang eksentrik ya, dan penuh kasih sayang gitu loh. Dia apapun akan diberikan untuk orang yang dia cinta, sekalipun dia sendiri kadang-kadang tidak kepikir gitu. Ya halo Aquarius, harus lebih mengerti ya tujuan hidup kamu apa. Bukan apa-apa, dia nggak tegaan apalagi ngeliat orang yang kekurangan dan dia ada, bahkan dia sendiri sampai nggak punya buat membantu orang yang membutuhkan. Itu kepuasan seorang Aquarius. Mudah jatuh cinta, iya mudah, tetapi dia tipe setia kalau sudah punya pasangan juga. Ini energi dia ya seperti ini ya, ini dominan energi Aries, emosi sedikit ya, tapi Aries sendiri juga sebetulnya bagus sih. Aries itu kan elemen api ya, kita akan lihat yang dominan aja ya, karakternya ya. Mungkin bisa membantu kalian untuk memahami pasangan kamu yang ingin kamu tinggalkan ini ya. Aries ya, ada Leo juga ya di sini ya. Iya, tapi energinya sedikit Leo. Ya. Orang yang biasanya itu cenderung itu energik ya, sehingga membutuhkan ruang gerak yang luas. Mereka memiliki tekad yang kuat dan ide-ide kreatif dan percaya diri dan berpetualang gitu loh. Dan dia saat ini tuh lebih energi yang tetap ada di sini tuh. Si dia lagi dalam keadaan tidak pasti untuk pencarian jati dirinya itu, karena dia belum mampu untuk menjalin sebuah hubungan yang sebesar ini untuk mencapai sebuah kesepakatan menikah. Tapi ada keinginan, dia ada ya, dia ada gitu loh ya. Dan ini juga sosok yang suka memberi. Nah, kamu yang berzodiak Aries yang menonton tuh maksudnya hampir mirip seperti Aquarius. Ya. Cuma mereka itu cenderung egois gitu, dan sulit mendengarkan orang lain. Aries itu ya. Kalau kita lihat Scorpio di sini, Scorpio ya. Bagaimana sih energi Scorpio itu? Ya. Energi Scorpio ini kan elemennya air, ada api, ada air. Plus gitu. Jadi sebetulnya di sini tuh sudah saling gitu. Saling kalau api selalu ngedemin airnya seperti itu. Yang banyak mengalah tuh kamu ya, ini di sini sebagai yang pemirsanya ya, yang menonton video ini. Tapi letakkan energi kalian. Sangat pengertian dan suka menolong. Ini bisa energi kamu ya. Ya, dan mudah menangis. Ini energi dia juga. Aries kan. Ya, ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces. Tapi di sini yang benar-benar dominan adalah Scorpio. Cancer hampir sama. Mudah menangis gitu loh. Ya, seperti itu. Dan dia bersedia meluangkan waktu berjam-jam demi menolong temannya. Ya, seperti hampir mirip-mirip di karakter yang bertebaran di situ. Makanya dia melo begitu kamu ingin meninggalkan dia, itu melo ya. Dia itu lembut dan penuh perhatian. Makanya kamu sayang sama dia. Seperti itu. Ya. Dan dia mempunyai intuisi yang dalam gitu. Dan kalau dia sudah cinta ya cinta gitu. Serius cuman waktunya tuh nggak ngerti kapan, karena di sini kondisi dia lagi nggak pasti gitu. Untuk ngidupin diri sendiri aja nggak bisa. Mungkin pekerjaannya yang lagi goyah atau dia lagi nggak pegang pekerjaan seperti itu. Cuman ya itu terlalu emosi seperti itu. Dan saat kamu mau meninggalkan dia, ya dia pasti akan meneteskan air mata. Jangan meninggalkan, kamu cuman bilang kita udahan aja. Tadi itu hubungan masih baik-baik, cuman kamu mungkin karena udah marah sama dia karena chat kamu nggak dibalas atau apapun itu
itu udah dia dipikir ya, udah menjadi sebuah pemikiran besar di dia gitu, sampai mempengaruhi pekerjaan juga. Dia nggak bisa konsen. Jadi dia tuh nggak bisa, orang ini nggak bisa pilah-pilah di mana dia bekerja, di mana dia ini urusan pribadi. Jadi kalau urusan pribadi masuk, dia lagi kerja pun akan terganggu seperti itu. Ya. Jadi dia itu seperti apa sih, Nes? Orang ini memang sebetulnya punya ketulusan buat kamu, punya cinta yang besar. Cuman dia ada yang memang sudah rumah tangga ya, ada yang punya pasangan, jadi dia belum bisa memberikan secara pasti ya. Karena dia juga kan mempunyai tanggung jawab. Kalau yang lajang-lajang atau single parent ya dia masih belum bisa, karena dia belum siap secara materi, finansial itu ya, spiritual atau materi, atau ya pokoknya belum siap mental. Nah, jika kamu tinggalkan dia karena kamu udah capek, mungkin udah lama terhubung dengan dia akan menangis patah hati batin ya. Mungkin pas putusnya ya enggak apa-apa lah, hanya dia yang tahu, dan tebaran kartunya yang menyampaikan ya. Yang kamu perlu waspadai saat yang kamu menjalin sebuah hubungan, tapi seseorang kamu ajak bicara, selalu bicara untuk sesuatu masa depan, kedepannya, tapi dia nggak ngerespon, justru mengalihkan pembicaraan, kamu harus waspada. Dan juga kamu seandainya menjalin hubungan dengan dia gitu kan, terus diajak bicara tentang masa depan, dia selalu mengelak gitu atau membicarakan yang lain, juga kamu perlu waspada. Berarti dia bukan cowok yang dewasa dan dia belum layak untuk menjalin sebuah hubungan pacaran atau ke jenjang ke seterusnya ya, seperti itu. Karena pacaran atau menjalin sebuah hubungan komitmen antara kamu dan dia itu adalah tujuannya juga harus serius. Kalau nggak serius ya temenan aja, itu jalan satu-satunya itu ya. Tetap jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan langkah hidupmu, dan gunakan intuisi hatimu juga, karena intuisi hati adalah hati kecil, dimana itu adalah bimbingan ilahi, tidak bisa bohong. Oke sahabat Gendes, itu ya, yang siapapun itu kamu letakkan energinya ya. Jadi kamu tetap jalan di lane kebenaran ya. Kalau memang harus pergi, kalau harus dimusyawarahkan, gunakan intuisi hati kamu ya, dan ambil yang terbaik dalam hubungan ini. Kalau memang nggak pantas untuk diteruskan ya kamu keluar. Kalau kamu hanya dimanfaatkan, why, kenapa gitu, mengapa? Karena cinta itu tidak ada yang memanfaatkan, tetapi saling membutuhkan. Gantian enggak masalah, tapi kalau kamu ini ada yang sedih karena kesulitan kan di sini, dia nggak untuk hidupnya ke depan tuh dia sendiri juga sulit ya. Kalau kehilangan kamu berarti bukan karena sedih, dia punya ketulusan, benar-benar serius punya ketulusan, cuman ya kamu sebagian dari bagian ATM dia juga ya. Terus gimana desaku ya, tinggalin aja, aku sayang sama dia ya, bertahan. Pokoknya gunakan intuisi hati kamu, yang terbaik yang mana. Yang penting kamu jangan sampai kena tipu-tipu ya, itu aja sih ya kan ya. Oke. Pesan Gondes atau saran Gondes, bukan pesan ya, saran Gondes, tetap berjalan di rel kebenaran, tetap berdoa di setiap detak jantungmu, sebut nama Tuhanmu agar kamu selalu dilindungi, selalu ditopang, selalu dibimbing ke jalan yang benar. Jangan sampai terpuruk ke keterburukan ya. Selalu agar kita selalu dilindungi dalam kebaikan, diberikan kebaikan, dijauhkan dari keterburukan ya, seperti itu. Janganlah berdoa dan cintailah dia karena Allah ya. Kalau meninggalkan ya meninggalkan bukan karena kamu jahat, tetapi memang keputusan yang terbaik, harus saling menjauh seperti itu. Ini yang dia rasakan seandainya kamu meninggalkan, seperti itu. Suara aku kecil apa gede nih? Kalau gede ya alhamdulillah. Saya kadang ngomongnya enggak pakai alat bantu ini langsung ya. Lagi dicas itunya. Ya, oke. Tetap optimis. Ya, ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang terluka karena ditinggalkan dia, tapi bisa dia, tetapi Gondes mengambil dia yang dibicarakan aja di sini, tetapi sebetulnya ini bisa terbolak-balik. Kalau kamu ada di ranah ini ya, dan ini adalah keadaan kamu,
Jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Ambil yang baik ya. Ya, ambil yang manfaat. Ya, seperti itu. Kalau resonannya di kilon desaku, ya boleh personal reading, konsultasi, coaching. Caranya bagaimana? Hubungin nomor WA Gondes. Pasti ada sesuatu yang harus kamu selesaikan saat personal reading. Ya. Dan kalau nggak resonan sama sekali, nggak ada energi kamu, paling tidak ini ambil sebagai pembelajaran. Jadikan hiburan. Ya, jadikan tontonan buat kamu. Jadi tuntunan, insya Allah. Ya, oke. Ambil saja yang bermanfaat untukmu ya. Semua kembali ke kamu, tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu dan gunakan intuisi hati kamu. Ya. Oke, tetap optimis, berjalan di dalam kebenaran agar kita selalu disayang Tuhan ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes Tara tentang hati dan jiwa kepada mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.